izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rusdan Hadi, dan bersama saya Fadila Amalia Baswan, bisa juga dipanggil Lala. Nama saya Mutia Suhabir, bisa dipanggil Budi. Nama saya Maulana Nasrullah, bisa dipanggil Maulana. Baik, kami dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Baik, tanpa lama lagi, langsung kita masuk ke sesi pemaparan materi itu. Waktu dan tempat saya persilakan. Setelah saya perkenalkan, ada yang tahu nggak apa itu menstruasi? Juga pasti haid, menstruasi atau haid atau dalam bulan adalah kelupasan di rahim endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan kecuali pada saat kehamilan. Haid yang berulang setiap bulan akhirnya membentuk siklus haid. Siklus haid itu dihitung dari hari pertama menstruasi sampai tepat 1 hari sebelum menstruasi bulan berikutnya. Menstruasi pertama yang bisa disebutkan pada sendiri sering terjadi pada usia 11 tahun. Siklus menstruasi rata-rata terjadi selama 28 hari, walaupun hari ini orang umum, tapi dari orang tua yang memiliki siklus menstruasi yang sama. Terkadang siklus itu terjadi setiap 21 hari dan sampai dengan 30 hari. Nah, menstruasi itu rata-rata selama 5 hari, terkadang 2-7 hari. Umumnya, darah yang hilang akibat menstruasi adalah 10 mili hingga 80 mili per hari, tetapi biasanya dengan rata-rata 35 mili per hari. Di sini kita akan mengetahui bagaimana proses terjadinya menstruasi. Proses ini ada beberapa fase. Fase pertama, menstruasi, biasanya terjadi selama 2-7 hari. Pada fase ini, lapisan dinding rahim turun menjadi darah menstruasi. Turunnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dengan progesteron. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar rata-rata 35 mili per harinya. Fase yang kedua adalah praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat turun akan mulai menebal kembali. Nah, lapisan dinding rahim itu kan cukup tipis kan, terus sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Selanjutnya proses penebalan rahim dipicu karena adanya peningkatan hormon. Fase ketiga, pramenstruasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim makin tebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk corpus luteum. Corpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Ini ya, letak corpus luteum ada di ovarium. Proses terjadinya menstruasi. Setiap bulannya akan terjadi pelepasan satu sel telur yang matang, dikenal dengan ovulasi. Kelenjar hipofisis bekerja di bawah kendali di otak kecil yang dikenal dengan hipotalamus. Siklus menstruasi dimulai ketika sel saraf-saraf hipotalamus mengeluarkan hormon GnRH ke pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Akibat adanya simulasi rangsangan dari hormon GnRH, mengakibatkan kelenjar hipofisis mengeluarkan hormon lain, yaitu FSH atau Follicle Stimulating Hormone. FSH melakukan perjalanan dalam aliran darah untuk mencapai ke ovarium untuk merangsang pembentukan folikel sel telur. Di dalam folikel sel telur, menghasilkan hormon estrogen dan cairan. Hormon FSH membantu sel telur dalam mempersiapkan proses pelepasannya. Folikel telur terus meningkatkan produksi GnRH yang akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua, yaitu hormon LH atau luteinizing hormone. Hormon LH akan bertugas dalam pelepasan sel telur atau ovulasi melalui ujung saluran telur tuba falopi hingga akhirnya tiba pada rongga rahim atau uterus. Setelah sel telur lepas, tempat bekas perlengketan sel telur berubah menjadi kekuningan yang biasa disebut sebagai corpus luteum. Sel-sel yang di corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron untuk menebalkan lapisan dinding rahim sebagai persiapan jika terjadi kehamilan. Lapisan dinding rahim dikenal dengan endometrium, mengalami perubahan sebagai respon terhadap tingkat hormon selama siklus menstruasi yang disebut sebagai fase folikuler. Folikuler yang berkembang meningkatkan jumlah pengeluaran hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium. Setelah ovulasi atau pelepasan sel telur, terdapat perubahan penting, yaitu menebalnya dinding rahim endometrium yang berguna agar sel telur dapat cocok tinggal di tempat tersebut selama kehamilan yang dipengaruhi oleh adanya hormon progesteron di corpus luteum. Sel telur yang telah bersarang di rongga rahim menunggu sel sperma dari laki-laki untuk dibuahi. Hari inilah yang disebut puncak dari masa subur yang ditandai dengan perubahan suhu tubuh menjadi hangat. Jika sel sperma dan sel telur bertemu dan terjadi pembuahan, maka akan terjadi kehamilan. Sebaliknya, akibat tidak ada pembuahan dari sel sperma, maka pada saat itu terjadi penurunan kadar hormon progesteron dan estrogen yang memicu lapisan dinding rahim yang sebelumnya menebal sebagai persiapan kehamilan menjadi luruh, menjadi darah menstruasi. Siklus ini akan terus berulang hingga tiba ke masa menopause. Personal hygiene mencakup
Apakah kamu seorang perempuan yang aktif di luar rumah seperti sekolah, ekstrakurikuler, atau sering bergaul dengan teman-teman? Dengan banyaknya kegiatan, pasti membuat tubuh kita berkeringat dan lembab. Karena iklim tropisnya, Indonesia hanya mempunyai 2 musim, di antaranya musim penghujan dan kemarau. Berbeda dengan negara-negara di Eropa, mereka mempunyai 4 musim yang mengakibatkan perubahan suhu ekstrim setiap kali pergantian musim. Itulah kenapa orang di Eropa mempunyai kelembapan tubuh yang lebih kering. Karena kelembapan tubuh yang tinggi, sebanyak 73% wanita Indonesia mengalami keputihan, dibandingkan dengan wanita negara-negara Eropa yang hanya 25% mengalami keputihan. Keputihan adalah salah satu penyakit yang mengganggu organ reproduksi wanita. Keputihan yang berlebihan bahkan bisa mengeluarkan bau tidak sedap. Menstruasi sendiri terjadi karena dinding rahim yang menebal untuk persiapan sel telur. Namun dinding rahim luruh karena sel telur tidak dibuahi. Menstruasi terjadi biasanya 5-7 hari dalam jangka waktu 1 bulan. Tapi, tahukah kamu banyak gangguan yang dapat datang pada saat menstruasi? Penyakit yang paling berbahaya adalah kanker serviks. Menurut data Globocan 2018, kasus baru kanker serviks di Indonesia mencapai 32.469 jiwa. Penyakit dan gangguan tersebut dapat dicegah dengan menjaga kebersihan saat menstruasi. Lalu, bagaimana menjaga kebersihan pada saat menstruasi? Ternyata, bukan cuma mandi doang loh untuk menjaga kebersihannya. Yang paling penting adalah mengganti pembalut sebanyak 3-5 kali dalam sehari atau selama 4 jam sekali. Karena pada saat menstruasi, tubuh kita cenderung lebih lembab dari biasanya. Kuman, bakteri, bahkan jamur akan dengan mudah berkembang biak. Apalagi darah haid merupakan darah yang kotor. Jangan gunakan sabun yang memiliki pewangi. Mencuci daerah intim, kamu juga harus menggunakan sabun khusus untuk daerah intim. Jangan lupa juga cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Membasuh daerah intim dari depan ke belakang, karena untuk menghindari kuman dan bakteri untuk masuk ke dalam organ intim. Mengeringkan daerah intim dengan handuk atau tisu, pastikan tisu yang digunakan tidak mengandung bahan pemutih. Gunakan juga pakaian dalam yang menyerap keringat dengan baik. Pilihlah pembalut yang tidak menggunakan pewangi karena akan mengakibatkan gatal pada daerah intim. Dipikir-pikir nggak sesulit yang dibayangkan ya cara menjaga organ intim pada saat menstruasi. Jadi, mau sampai kapan nggak peduli sama kesehatan diri sendiri? Sampai jumpa dan terima kasih.